Anak kita yang sayang sama kita, ya, nangisnya paling sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu lupa sama kita. Maka jangan pernah percaya dengan cinta orang. Cinta Allah adalah segala-galanya. Cinta manusia itu bohong, semua dusta. Betul atau tidak? Bohong, itu bohong. Dia cinta sama dirinya sendiri. Ketika dia memiliki maslahat dengan mencintaimu, maka dia akan mengejarmu. Setelah itu kamu ditinggalkan, dilepehkan. Kamu ditinggal. Kesian. Orang kayak gitu kesian. Nah, punahkan orang seperti itu. Sayyidina Bilal bin Rabah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Bahkan ketika Rasul SAW wafat, beliau tidak kuat tinggal di kota Madinah. Beliau pindah ke negeri Syam. Di sana ketika beliau mau meninggal, berkumpul keluarga-keluarganya Sayyidina Bilal. Menangis anaknya, istrinya, wah huznah, alangkah sedihnya kami. Anaknya mengatakan, wah abatah, wahai ayahku, wahai ayahku, wah Bilalah, wahai Bilalku. Semua menangis. Tapi Sayyidina Bilal tertawa dan bangga, bahagia. Dia katakan, wah farhatah, wah farhatah, alangkah bahagianya diriku, alangkah bahagianya diriku. Ghadan alqal ahibbah, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammadan wa hizbah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita ini seperti musafir. Musafir berjalan. Kita melihat ada satu pohon yang rindang, duduk di bawahnya sebentar, kemudian kita teruskan perjalanan kita. Kata Nabi, dunia itu seperti di bawah pohon itu. Sebentar saja, tidak lama. Tapi kehidupan akhirat itu kehidupan yang lama. Bayangkan kita menunggu hisab. Nanti kita bakalan dihisab oleh Allah. Dilihat amal-amal kita. Semua makhluk Allah dihisab. Sekarang tahun berapa? 2021. Dari zamannya Nabi Isa Al-Masih. Tahun Masehi 2021. Berarti antrian kita nomor berapa ini? Kalau dari zaman Nabi Isa saja 2021 tahun. Memangnya kamu doang yang dihisab oleh Allah? Manusia yang lain tidak dihisab oleh Allah. Semua manusia dihisab oleh Allah. Sekarang tahun 2021, berarti dari zaman Nabi Isa ke kita saja ngambil antriannya lama. Sementara matahari dekat sekali dengan kepala kita. Lalu sebagian di antara manusia berharap kepada Allah sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Quran. Ya Allah, jangan perlama kami, ya Allah, masukkan kami ke neraka kalau memang kami masuk neraka. Sudah nggak kuat nunggu. Karena nunggu yang nggak pasti paling nggak enak, betul nggak? Menunggu sesuatu nggak pasti. Apakah saya masuk surga? Apa masuk neraka? Nggak jelas. Saya digantung. Orang digantung enak nggak kira-kira? Nggak enak banget kan? Lebih baik ditinggalin daripada digantung. Begitu juga seperti ini. Ketika itu suasananya antara saya masuk surga atau masuk neraka, dan saya disuruh nunggu puluhan ribu tahun untuk mengambil bagian saya apakah masuk surga atau masuk neraka. Ini bukan kisah hoax, bukan. Ini kisah nyata kalau kita percaya kepada Al-Quran. Kalau kita percaya kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berharap untuk dimasukkan ke neraka. Ya Allah, terlalu lama kami menunggu, ya Allah, masukkan kami ke dalam neraka, ya Allah. Setelah masuk neraka baru tahu siksaan Allah di neraka lebih pedih. Jangan dianggap remeh siksaan Allah, ikhwan. Kata guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Hadramut, beliau bilang langsung, saya dengar langsung, jadi bukan dari orang, saya dengar langsung. Beliau katakan, azab di dunia itu ada, azab di akhirat itu ada dua, azab yang kecil dan azab yang besar. Ini kata siapa? Habib Umar yang ada di Hadramut di Tarim. Beliau katakan azab itu ada dua, ada azab yang kecil, ada azab yang besar. Azab yang kecil adalah azab yang bisa masuk ke dalam otak pikiran kita. Contohnya seperti apa? Contohnya kisah Nabi yang menceritakan waktu Nabi Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada beberapa orang badannya disetrika dengan setrikahan yang besar, kemudian hancur badannya, kemudian diadakan lagi, disetrikakan lagi. Bisa kebayang nggak? Kebayang. Berarti itu azab kecil, kata beliau. Seorang wanita diceritakan diambil besi yang begitu panas,
kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya sehingga dia tewas, kemudian diadakan lagi, kemudian dimasukkan lagi, kemudian diadakan sampai berulang-ulang kali. Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang. Berarti itu adab kecil. Adab kecil. Lidah dipotong, kemudian diadakan lagi, kemudian dipotong lagi. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan. Itu adab kecil kata guru saya. Karena adab Allah begitu hebat. Allah yang mensifatkan di dalam Al-Quran azaban alima, adab yang menyakitkan, azaban muhina, adab yang menghinakan, azaban azima, adab yang begitu agung. Terus adab yang besar bagaimana Habib? Adab yang besar adalah adab ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Adab yang besar, adab yang tidak pernah nampak di mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Adab Allah begitu hebat. Adab dunia aja kita kadang-kadang melihatnya hebat sekali, apalagi adab akhirat. Pengen selamat gak? Pengen selamat gak? Ya, kita di dunia bisa bercanda begitu, bisa asik-asikan, bisa seru-seruan, tapi nanti di akhirat kita melihat apa yang saya ucapkan sekarang ini menjadi kenyataan. Ketika kita sudah merasa takut, ketika kita sudah tidak bisa melakukan apapun, mau sholat udah nggak bisa, mau zakat sudah nggak bisa, mau sodakoh sudah nggak bisa, mau majelis ta'lim sudah nggak bisa, mau ngisi amal-amal sih sudah nggak bisa. Ya Allah, saya mau pulang ke dunia, nggak bisa sudah. Ya, sekarang waktunya ya perhitungan amal. Mumpung sekarang Allah kasih waktu lagi, Allah kasih keberkahan kepada kita. Waktu itu kadang-kadang berkah, kadang-kadang nggak berkah. Tergantung kita suka apa enggak. Seperti pengajian, berapa jam di pengajian? 4 jam. Orang yang nggak biasa bilang 4 jam 4 jam kamu duduk nggak gerak-gerak, dia merasa aneh. Tapi bagi yang biasa 4 jam. Saya datang waktu Isya jam 8, jam 12 pulang, biasa itu. Di tempat saya biasanya sampai jam 3 malam masih ada pengajian. Betul atau tidak? Biasa. Karena yang namanya waktu keberkahan itu tergantung kita suka atau tidak suka. Ada sebagian mengatakan, enggak Bib, waktu itu sama saja. Nih, sekarang saya tanya, main bola diwaktui, diberi waktu cuma 30 menit, sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Dibolehin nonton, ya, nonton apa yang biasa kita tonton? Sinetron, waktunya cuma 30 menit, gak boleh lebih. Sebentar atau lama? Sebentar. Kita masuk mall, kata bapak kita, kata ibu kita, kamu masuk mall 30 menit aja, jangan lebih. Kita bilang apa? Buat parkir mobil aja belum sempat, buat parkir motor saja terkadang lebih dari itu. 30 menit itu waktu yang sebentar. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada lampu merah, tulisannya 180, 179, 178, 177. Kita bilang, wah kurang ajar, lampu merahnya lama sekali ini. Ya. Padahal waktunya hanya 3 menit, tapi terasa lama banget. Kenapa? Karena kita nggak suka. Masuk akal nggak? Betul banget nggak? Iya. Tapi karena kalau kita suka kepada sesuatu, kita masuk mall sore, pulang-pulang udah malam. Padahal belum ngapa-ngapain. Perasaan baru jalan sedikit sama teman. Itu dia. Makanya tergantung kita suka atau tidak suka kepada sesuatu, itu yang menjadikan ya kita bisa menjadi fokus dalam ibadah. Makanya pesan saya pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua istiqamah ya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terus-menerus mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Ayo deh, sudah deh, hidup di dunia ini gak lama. Ayo dong ya. Yang muda-muda ini gak gaul banget kalau gak taubat kepada Allah. Gak seru banget begitu ya, kehidupan di dunia yang kayak kita begitu udah banyak, udah kebanyakan. Yang nakal udah kebanyakan ya, tapi yang rajin ibadah, yang ingat kepada Allah, yang mau kembali kepada Allah, ini yang jarang. Makanya kalau bukan dengan adanya majelis-majelis seperti ini, kapan lagi kita mau kembali kepada Allah? Makanya pesan saya sekali lagi, pulang dari tempat ini minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, ingat dosa-dosa kita, tapi jangan sebarkan kepada orang lain. Saya paling tidak suka mendengar orang yang bilang kepada saya, Habib, saya dulunya orang jahat. Terus kamu mau bilang apa sama saya? Sekarang kamu orang baik. Kalau ada orang yang bilang sama saya dulunya jahat banget, berarti kamu sekarang baik dong. Orang yang kalau nggak duduk berarti berdiri, betul nggak? Oh saya dulu penipu, saya dulu ini,
Sudah, itu untuk kamu pribadi. Kamu minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosamu. Di zaman Nabi, di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menceritakan, kalian mau tahu nggak ahli surganya Allah? Siapa ya Rasulullah? Kamu lihat saja kata Rasulullah. Tiba-tiba melihat ada orang yang berperang kemudian meninggal. Siapa itu? Orang Yahudi. Apa yang dia lakukan? Orang Yahudi ini ternyata dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, kemudian saya ikut berperang, kemudian saya mati, masuk surga nggak? Masuk surga. Kalau begitu saksikan bahwa saya menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dia ambil pedang, kemudian dia berperang, kemudian mati dalam keadaan syahid. Ini yang mati dalam keadaan syahid seperti itu, bukan dengan jihad yang nggak jelas, ya, dengan membunuh sesama orang Islam. Tidak boleh begitu. Yang mati syahid itu yang seperti itu. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hebat sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ahli surga. Sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, haji nggak pernah, umroh nggak pernah, zikir sekali aja nggak pernah, la ilaha illallah nggak pernah, baca salawat nggak pernah. Tapi Rasulullah katakan di ahli surga. Kenapa? Karena akhir daripada kehidupan dia dalam keadaan husnul khatimah. Begitu caranya. Makanya pulang dari tempat ini insya Allah kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita dikasih guru yang gak salah jalan. Mudah-mudahan kita punya guru insya Allah membawa kita, memberikan tarbiyah kepada kita dengan ajaran yang jelas. Terakhir, saya melihat Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan yang baik di dalam segala hal, di dalam kecintaannya kepada umat. Nabi Muhammad Allah sifatkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini jadikan pegangan sama kita. Bib, saya pengen dakwah saya diterima di semua kalangan ya Allah. Semua kalangan ya Allah. Saya berdoa kepada Allah, pengen ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? 3 hal ini harus dipegang. Nabi Muhammad memiliki sifat harisun alaikum, azizun alaihi ma'anitum bil mu'minina raufur rahim. Apa ini artinya, Bib? Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum, ngerasa sedih kalau ada yang maksiat. Yang sedih saya kalau orang lain yang maksiat. Bukan malah kita syukurin dia. Kamu sih nggak mau ikut organisasi saya, kamu sih sesat, kamu sih nggak benar, kamu sih orang yang nggak. Orang seperti ini tidak mencontoh Nabi. Nabi kalau melihat ada orang yang salah, Nabi yang sedih. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat ada jenazah orang Yahudi, Nabi Muhammad menangis. Ditanya sama sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, terlewat kepada saya satu jiwa yang tidak akan terselamatkan. Nangis Rasulullah. Kalau ada yang maksiat kepada Allah, Nabi Muhammad SAW menangis. Itu caranya. Bukan malah bahagia dan senang, menjadikan dia termasuk targetnya setan untuk mendapatkan neraka. Tidak. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah berjumpa dengan anak muda yang kayak kita nih, yang lagi demen-demennya hijrah, lagi demen-demennya kembali kepada Allah. Karena apa? Hawa nafsu terkadang bawaannya. Ditanya sama Syekh Mutawalli, wahai anakku, ini di samping masjid ada klub malam, tempat orang joget-joget gak bener, tempat orang minum-minuman keras. Kira-kira gimana caranya supaya orang-orang itu tidak minum minuman keras lagi? Ini ingat, bawa ke rumah kita supaya menjadikan ajaran kepada kita. Gimana caranya? Kata anak muda ini, gampang Chef. Terus gimana caranya? Bom aja selesai. Kalau kita ajari, terkadang mereka menolak. Kalau kita ajak baik-baik, terkadang apa? Dia tidak mau dengar. Terus gimana caranya? Bom aja selesai. Ta'udzubillah min dzalik. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, loh bukannya di dalamnya ada orang Islam juga? Lalu dia katakan, iya, tapi orang Islam yang bergabung dengan orang yang enggak Islam kemudian melakukan maksiat, mereka serupa. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum berarti dia termasuk golongan orang tersebut. Terus kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ajaran kepada kita. Mereka ini meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Setan pengennya mereka masuk surga atau masuk neraka? Neraka. Terus kalau kamu bunuh pakai bom, mereka ini masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, karena matinya dalam keadaan maksiat. Terus bedanya kamu sama setan apa? Bedanya kamu sama setan apa? Setan pengen dia masuk neraka. Kamu membunuh mereka
sehingga mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, masuk neraka. Berarti beda kamu sama setan apa? Gak ada bedanya sama sekali. Makanya cari guru yang jelas, ajarannya yang jelas, dakwahnya yang jelas. Makanya insya Allah para habaib, para masyayikh, para kiai insya Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mencontoh Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Bersemangat, semua orang diajak. Ini enggak, terkadang kita orang yang non muslim kita ajarkan supaya mencontoh kita, supaya mereka tertarik kepada Islam. Tapi yang beda organisasi dengan kita maki-maki, kita marahi, kita musuhi. Apalagi bulan Ramadan ini, nanti banyak ada formasi sholat tarawih, ada yang 4-4-3 ya, ada yang sholat 20 rakaat, ada yang sholat 11 rakaat, macam-macam. Kita pengen ngelihat orang-orang yang non muslim belajar kepada kita, tapi orang yang beda organisasi sama kita musuhi. Nggak boleh begitu. Agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Makanya apa yang kita harus lakukan? Harisun alaikum. Semua orang, oh kamu tapi caranya beda dengan saya, udah nggak apa-apa. Kita bisa ngafe bareng dengan menu yang berbeda, betul nggak? Saya bisa minum kopi, kamu minum teh, tapi di satu tempat yang sama, nggak masalah. Ayo bareng-bareng kita berjuang bersama. Kita muliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Di antara sifat Nabi Muhammad penuh kasih sayang kepada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan manfaat. Sayang sekali kalau datang dari jauh-jauh, datang saja hanya sekedar untuk mendengar begitu saja. Tidak, jangan. Minimal kita ada satu poin, satu pesan yang kita bawa pulang ke rumah. Saya nggak bisa ngambil semuanya, Bib. Ma la yutraku kulluh la yutraku julluh. Catat itu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Wah, saya error otak saya kalau hafalin semua, nggak bisa. Ambil satu poin saja yang paling penting. Wah, dari semua ucapan saya paling cocok sama kata-kata ini. Udah itu aja ambil. Yang lain lupakan, hilangkan, sudah nggak apa-apa. Yang penting kita pulang dari majelis ta'lim bawa satu ilmu, supaya habaibnya, supaya panitianya yang mengadakan majelis ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Tidaklah kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Ya Allah, kami yakin Kau sayang kepada kami ya Allah. Kalau Engkau tidak sayang kepada kami, mana mungkin kami bisa berkumpul di tempat yang Kau muliakan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami yakin Kau masih ingin mendengar doa kami ya Allah. Kalau tidak, mana mungkin lidah kami yang penuh dengan kotoran ini mampu memanggil namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tahu lidah kami senantiasa kami gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi malam ini bukti bahwa Engkau masih sayang kepada kami. Lidah kami masih bisa, masih mampu untuk memanggil namamu ya Allah. Ya Allah, jangan haramkan lidah kami untuk senantiasa mampu memanggil namamu ya Allah, sehingga kami mendapatkan ijabah dari doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami tahu kami penuh dosa. Kalau kami berdoa kepadamu ya Allah, mungkin doa kami tidak diterima, tapi kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang saleh, orang yang dekat denganmu ya Allah, orang yang dekat dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kami tidak didengar, tolong dengar doa kami dengan keberadaan mereka ya Allah. Berikanlah kepada kami satu hal, yaitu husnul khatimah ya Allah. Kami ikhlas berdoa ya Allah, di saat semua mata tertidur ya Allah, di saat semua mata terlelap dan istirahat, kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah, maka terimalah doa kami ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai, semua orang yang kami cintai, kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah. Karena kami merasakan tidak nikmat ketika kami merasakan nikmatnya surga, tapi mata kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka ya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Kami merasa bahwa kami semangat di dalam beribadah, tapi orang tua kami belum mendapatkan hidayah untuk itu ya Allah. Kami takut ketika kami merasakan nikmatnya surga, mata kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka ya Allah. Maka itu adalah musibah bagi kami ya Allah.
Begitupun kami yang sudah memiliki anak-anak ya Allah, kami belum mampu mentarbiyah mereka dengan didikan yang benar ya Allah. Kami takut ketika kami merasakan nikmatnya syurgamu, mata kami memandang anak-anak kami disiksa di neraka ya Allah. Orang-orang yang kami cintai tersiksa di neraka ya Allah. Maka itu adalah adab terbesar bagi kami ya Allah. Oleh karena itu kumpulkan kami, orang-orang yang kami cintai bersama-sama di syurgamu ya Allah. Dan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah, kami sebagian di antara kami musafir ya Allah. Dan Nabi-Mu berkata bahwa doa musafir akan diijabah. Maka kalaupun kami banyak dosa, tolong dengar doa kami dengan keberkahan para musafir yang datang ke tempat ini ya Allah. Berikanlah kepada kami satu hal, husnul khatimah. Husnul khatimah. Karena kami yakin ya Allah, dengan berkat kami hadir majlis ta'lim malam ini ya Allah, kami pulang insya Allah kami akan dijaga dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dan sekali lagi saya berharap kita semua mendapatkan husnul khatimah. Saya yakin dan semuanya harus yakin, dan insya Allah kita mendapatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.